وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا سميع الدعاء أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أحبتي في الله أخواتي في الدين عزنا الله وإياkum. Saudari-saudari muslimah, ibu-ibu, para pembelajar Al-Quran, anggota halaqah Darus Sa'adah, ataupun siapapun yang hadir pada petang hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga antum sekalian, menjaga kesehatan, menjaga keimanan dan juga keislaman, serta menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwat fi din azinallahu wa iyyakum, di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap hari kita rasakan adalah nikmat Islam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita menjadi seorang muslim yang berlepas diri serta menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memurnikan tauhid, kemudian berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan nikmat besar yang wajib kita syukuri, nikmat yang harus kita sadari bahwa tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Nikmat memeluk agama Islam, nikmat iman, nikmat berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat dimudahkan untuk belajar Al-Quran, belajar di kalamullah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Kalau seandainya kita tidak pandai-pandai menjaganya, maka nikmat tersebut akan hilang. Dan di antara bentuk penjagaan seorang terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan adalah mensyukuri setiap nikmat tersebut, serta menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Ahibati fillah, akhwati fiddin, azillallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada petang hari ini kita masih dipertemukan, walaupun lewat media, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh berkah. Masih dalam kitab yang sama, masih bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, membahas salah satu karya besarnya, kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab yang di dalamnya membahas tentang bagaimana adab dan akhlak yang harusnya dimiliki oleh seorang pembelajar Al-Quran, yang harusnya dimiliki oleh seorang pengajar Al-Quran, yang harusnya dilakukan oleh seorang pembaca Al-Quran. Sebuah kitab yang mengajarkan kepada kita sebagai seorang muslim bagaimana berinteraksi dengan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita berinteraksi dengan setiap suratan-suratan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita makhluknya. Bagaimana kita bereaksi terhadap setiap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan tersebut. Ini kitab yang sedang kita bahas adalah kitab yang sekiranya benar-benar difahami kemudian dipraktekkan dalam kehidupan seorang penghafal Al-Quran, maka tentu saja penghafal Al-Quran ini akan mendapatkan kebaikan yang berlipat. Dia sudah menghafal Al-Quran, dia sudah membaca Al-Quran, dia sudah mempelajarinya. Kemudian dengan wasilah kitab ini kita mengetahui bagaimana seharusnya kita bermuamalah, berinteraksi dengan kalamullah, sehingga keberkahan yang didapatkan oleh seorang muslim tersebut
akan menjadi berlipat dan bertambah. Ahibati fillah, akhwati fid din, azinallahu wa iyyakum. Sebelum kita kembali membahas apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ada satu peringatan yang senantiasa disampaikan oleh guru-guru kita. Dan ini merupakan sabda di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pula yang menjadi kebiasaan para ulama sejak dahulu kala sehingga saat ini. Ketika mereka ingin membuka majelisnya, mereka menyampaikan pesan ini. Di kalangan para penuntut ilmu, pesan ini diberikan nama hadis rahmah. Hadis tentang rahmat. Hadis ini diriwayatkan dengan jalur yang begitu indah, jalur sanad yang begitu indah. Dan ini pula diriwayatkan dari alim kemudian dengan alim lainnya dengan sebutan al-musalsal bil awwaliyat. Sebuah hadis yang biasa dibacakan di setiap pembukaan majelis. Hadis tersebut bunyi, Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang saling mengasihi, yang pandai mengasihi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasihnya kepada orang tersebut. Yarhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Rasulullah SAW ketika menyebutkan bahwasannya orang-orang yang saling mengasihi, yang pandai untuk berlemah lembut kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memberikan perintah, yarhamu man fil ard. Kasihilah orang-orang yang berada di atas muka bumi ini, kata Rasulullah SAW. Yarhamukum man fis sama. Niscaya zat yang berada di atas langit akan mengasihi kalian. Ini pesan yang kemudian senantiasa dibawakan oleh para ulama di awal majelis mereka. Dan pada petang hari ini kita bawakan pula di awal majelis kita adalah merupakan pesan dari As-Sadiqul Masduq Rasulullah SAW, bahwa hendaknya setiap orang-orang yang beriman ini saling mengasihi di antara mereka. Terlebih lagi ketika orang-orang yang beriman ini berkumpul kemudian duduk bersama untuk belajar agama. Bukankah para ulama dahulu saling menukilkan bahwasannya ilmu merupakan rahim yang mengeluarkan saudara, sehingga persaudaraan di atas ilmu ini harusnya lebih kuat dibandingkan persaudaraan di atas darah. Ini pesan yang ingin disampaikan oleh para ulama. Hendaknya setiap kita, para penuntut ilmu, tanpa memandang usia, tanpa memandang level-level pembelajaran, hendaknya benar-benar saling mengasihi. Di antara bentuk kasih sayang seorang di dalam majelis ilmu adalah kasih sayang seorang guru kepada muridnya, seorang musyrif kepada anggotanya, seorang senior kepada juniornya, dengan membukakan pintu-pintu kebaikan untuk orang lain. Dan yang hari ini, petang ini kita sedang laksanakan adalah
salah satu dari bentuk kasih sayang tersebut ketika ustazah yang berada di halaqah atau musyrifah yang berada di halaqah membukakan kesempatan untuk belajar agama, belajar tentang adab-adab menuntut ilmu. Sedikit dipaksa mungkin, akan tapi itu merupakan bentuk kasih sayang mereka kepada murid-muridnya. Bentuk kasih sayang seorang saudari dengan saudarinya. Dan ini merupakan hal yang patut kita syukuri, ahbati fillah. Kalau bukan di tempat yang seperti ini, kita saling berkasih sayang, kemudian saling membukakan, memberikan pintu-pintu kebaikan untuk orang lain. Di tempat yang memang kita mengkhususkan diri kita untuk menuntut ilmu, maka tidak mungkin rasanya di luar tempat ini, di luar komunitas ini, kita akan dengan mudah untuk memberikan kesempatan-kesempatan baik untuk orang lain. Maka bersyukurlah alhamdulillah ketika memiliki teman-teman yang sedikit mungkin memaksa. Tolong hadir dong. Hadir halaqah ini. Duduk di majelis Ustadz Fulana atau Ustadzah Fulana. Duduk di majelis Syekh Fulana atau Syekhah Fulana. Syukuri. Kita tidak tahu. Kalau kita tidak berada di komunitas-komunitas yang baik, apakah kita masih bisa mengikuti kajian-kajian yang seperti ini? Ada halaqah Quran. Terkadang ahibati fillah, nikmat saudari yang saleh, saudara yang saleh atau saudari yang salihah sering kita abaikan, padahal ini merupakan nikmat yang luar biasa. Begitu pula nikmat lingkungan. Dan lingkungan untuk zaman sekarang ini bukan hanya orang-orang yang berada di sekitaran kita saja. Lingkungan di zaman sekarang ini sudah lebih global bentuknya. Ada lingkungan di media sosial, ya, yang itu dipraktekkan dengan bagaimana dan siapa yang kita ikuti di media-media sosial kita. Itulah lingkungan yang kita ciptakan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan lingkungan-lingkungan yang baik, yang saling mengingatkan akan kebaikan, saling membukakan pintu-pintu kebaikan, maka ini nikmat yang harus kita syukuri. Kadang itu kita lalai. Kadang kita tidak merasa bahwasannya itu merupakan sebuah nikmat, karena kita sudah terbiasa. Jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita berjalan tanpa arah. Bersyukurlah ketika ada yang mengingatkan. Bersyukurlah kita ketika ada teman-teman yang mengajak untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Ini nikmat yang patut disyukuri ahbati fillah. Dan ini merupakan praktek dari apa yang tadi kita sampaikan dari hadis Rasulullah SAW. Ar-rahimuna yarhamur rahman. Yarhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Mudah-mudahan dengan kita membukakan pintu kebaikan untuk orang lain, kita sampaikan, kita sebarkan kebaikan-kebaikan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat hal tersebut sebagai bentuk amal bajik kita dan menjadikan itu sebagai amal jariah kita kelak. Ini pintu jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita tidak sadar. Pintu yang ada di hadapan mata kita, kita harus maksimalkan. Ahibati fillah akhwati fiddin, azallahu wa iyyakum. Setelah Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan beberapa adab yang harus dikerjakan, harus dilaksanakan oleh seorang yang ingin membaca Al-Quran, dan juga bagaimana cara dia membaca Al-Quran, beliau sampai pada sebuah pesan yang penting untuk difahami oleh setiap para pembaca Al-Quran, dan umumnya setiap para pembelajar Al-Quran. Beliau mengatakan, faslun, fasal yang menjelaskan tentang ihtiramul Quran. Bab atau fasal yang menjelaskan tentang keharusan untuk menghormati Al-Quran. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkadu al-amru bih. Di antara perkara yang sangat ditekankan, kata beliau rahimahullah, dan sebuah perintah yang harus dilaksanakan adalah
ihtiramul Quran min umurin qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilin al-qari'in mujtami'in. Adalah menghormati Al-Quran serta menjaganya dari perkara-perkara yang dapat merendahkan Al-Quran tersebut yang bisa jadi dilakukan oleh sebagian orang-orang yang sedang membaca Al-Quran dan dia lalai dari bacaannya tersebut. Kemudian beliau mencontohkan bentuk dari tidak menghormati Al-Quran tersebut. Famin dzalik ijtinabud dhahik. Di antara bentuk menghormati Al-Quran adalah tidak tertawa di saat membaca Al-Quran. Wal-laghat, atau berbicara pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting. Ngobrol sambil baca Quran. Wal-hadith fi khilalil qiraah, atau berbicara dengan teman di sebelah kita di saat membaca Al-Quran. Illa kalaman yuttarru ilaih. Semua hal tadi terlarang kecuali pembicaraan yang memang dibutuhkan. Misal di saat sedang proses belajar mengajar. Ketika sedang baca Quran, kemudian diberikan sanggahan oleh guru yang memperbaiki bacaan kita, kemudian kita bertanya maksudnya apa dan sebagainya, ini masih diperbolehkan. Ahibati fillah, akhwati fiddin, Allah wa iyyakum. Ketika kita membahas tentang penghormatan seorang muslim, seorang mukmin terhadap Al-Quran, maka kita sedang berbicara tentang bagaimana kita menghormati kalamullah. Dan kalamullah, sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah merupakan sifat-sifat yang menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terpisah. Artinya, ketika kita berbicara tentang menghormati Al-Quran, kita sedang berbicara tentang pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, ini perkara bukan perkara main-main. Ini perintah, ini peringatan, bukan peringatan yang biasa saja. Ini peringatan untuk menghormati pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahibati fillah. Kalau Anda sebagai seorang guru, atau Anda sebagai seorang orang tua, bagaimana perasaan Anda ketika Anda sedang berbicara, kemudian anak didik Anda atau anak Anda tertawa di saat Anda sedang berbicara? Apakah ini merupakan bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua ataukah tidak? Maka tentu saja itu merupakan bentuk tidak hormatnya seorang anak kepada orang tuanya. Kita sedang berbicara, sedang menasihati, kemudian tertawa itu anak. Apa kiranya sikap yang akan Anda ambil? Mungkin Anda bisa menghukum anak tersebut. Atau mungkin Anda dengan berangnya mengeluarkan anak tersebut dari kelas. Ini masih antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Antara junior dengan seniornya. Antara anak dengan orang tuanya. Antara murid dengan gurunya. Lalu bagaimana, ahibati fillah? Ketika ini kalamullah dibacakan. Atau kita sedang membaca pesan-pesan dari Allah Rabbuna Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang menjadikan kita hidup. Yang memberikan kita rizki, yang membukakan kesempatan-kesempatan berbuat baik. Bisa kita membaca pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita malah tertawa. Apakah itu bentuk penghormatan seorang hamba kepada tuannya? Kalla, wa alfu kalla. 1000% itu merupakan bentuk penghinaan, bentuk tidak hormatnya seorang hamba kepada tuannya. Ini kalamullah yang disampaikan, yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ini kalamullah merupakan sesuatu yang berat. Quran ini berat, ahibati fillah. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati bahwasanya kalamullah ini adalah sesuatu yang
berat dan penuh dengan beban. Tidak bisa diterima dengan mudah. Tidak bisa diterima dengan leha-leha dan santai. Begitu pula bagaimana ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sebagian para sahabat, diantaranya Aisyah radhiyallahu taala menceritakan tentang bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW di saat wahyu itu turun. Unta yang gagah, yang kuat, yang awalnya berdiri terduduk. Karena apa? Karena beratnya beban Al-Quran tersebut. Begitu luar biasanya Al-Quran ini. Kalamullah. Lalu kita hari ini baca Quran sambil tertawa. Baca Quran kemudian ngobrol. Padahal hal yang tidak ada kaitannya dengan Quran. Tidak untuk pembelajaran. Tidak untuk bertanya tentang makna-maknanya. Ngobrol. Dan dia terbentuk pula yang sama dengan yang tadi disebutkan oleh Syekh. Adalah bermain ini HP di saat baca Quran. Ini bentuk tidak hormatnya kita kepada Al-Quran. Ini mushaf. Kemudian kita letakkan HP ini sambil baca WhatsApp. Mana bentuk hormatannya? Atau ini kemudian kita buka tuh media sosial yang dan terhenti dari bacaan Al-Quran kita. Ini mengisyaratkan bahwasanya seakan-akan apa yang ada di dalam gawai itu lebih mulia dibandingkan Al-Quran yang sedang kita baca. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Kami mohon maaf atas terputusnya sinyal. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum yang bersabar. Baik, kita lanjutkan. Al-Imam rahimahullah taala kemudian melanjutkan pembahasannya, melanjutkan nasihatnya. Beliau menyatakan, "Wal yamtathil qaul Allah taala wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Perintah untuk menghormati Al-Quran ini, perintah untuk diam, fokus baca Quran, tidak tertawa, tidak ngobrol pada hal-hal yang tidak punya kaitannya dengan Al-Quran, adalah merupakan bentuk praktek dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu." Ketika dibacakan Al-Quran, kata Allah, "Fastami'u." Dengarkan dengan seksama. Wa ansitu, dan diam. Kalau dibacakan Al-Quran, diam. La'allakum turhamun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang melakukan hal ini, yang membacanya dengan seksama, mendengarkannya dengan seksama, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. وليقتدي بما رواه النبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ منه. ذكره في كتاب التفسير في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم. Dan juga hendaknya seorang yang membaca Al-Quran dan juga praktek serta pesan ini merupakan bentuk dari pengamalan
serta meneladani perbuatan para salafun salih. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau ketika membaca Al-Qur'an, beliau tidak ingin sedikit pun berbicara sampai bacaan yang ingin dia baca selesai. Apapun situasi yang tiba-tiba datang pada saat beliau sedang baca Al-Qur'an, maka beliau selesaikan dahulu ayat yang ingin beliau baca, baru kemudian beralih kepada apa yang hendak dia lakukan. Ini merupakan bentuk penghormatan seorang salaf kepada Al-Quran. Dan ini pula yang harus kita tauladani dari mereka. Di awal bab tadi, di awal fasal tadi, Al-Imam An-Nawawi Ta'ala menyatakan bahwasanya di antara bentuknya adalah jangan tertawa, jangan ngobrol, kecuali pada hal-hal yang punya kaitannya dengan Al-Quran, seperti guru dengan murid atau bertanya tentang tafsirnya dan sebagainya. Ini merupakan anjuran dan perintah dari Rasulullah SAW. Di antara bentuk tidak menghormati Al-Quran atau lalai dari fokus membaca Al-Quran adalah wa min dzalika al-'abathu bil yadi wa ghayriha fa innahu yunaji rabbahu subhanahu wa ta'ala fala ya'bathu baina yadayhi. Di antara bentuk tidak menghormati Al-Quran atau tidak fokus ketika membaca Al-Quran adalah melakukan gerakan dengan tangan, gerakan-gerakan yang abath, tidak ada maknanya. Ya, tak bermain sambil menghafal Quran, kemudian memainkan gawainya atau memainkan jari jemarinya. Ya, ini bentuk menurut Imam An-Nawawi ini merupakan bentuk tidak khusyuk dan tidak fokus dalam membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Kata beliau, fa innahu yunaji rabbahu. Karena sesungguhnya ketika dia sedang membaca Al-Quran, dia itu sejatinya sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalam Allah yang sedang dia baca. Maka sungguh tidak pantas, kata beliau, ketika orang meminta sesuatu kepada tuannya, kemudian dia bermain-main dalam pintanya. Tidak fokus, tidak menampakkan kesungguhan dalam pintanya kepada tuannya tadi. Coba bayangkan, ada orang meminta pertolongan kepada Anda, misalnya, antum sekalian. Kan tapi dalam permintaannya tersebut, dia tertawa, atau dia tidak fokus menghadap tidak fokus menghadap antuna, matanya ke sana kemari. Bagaimana Anda akan bersikap? Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang kalamnya sedang kita baca? Seakan-akan kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak penting ini. Tangan bermain kemana-mana. Yang lebih parah itu tadi, memainkan gawai di saat membaca Al-Quran, atau di saat dibacakan Al-Quran, dan membuka hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Tidak membuka mushaf, tidak pula membuka tafsirnya, dan sebagainya. Wa min dzalik, beliau kembali mencontohkan hal-hal yang dapat merusak penghormatan seorang pada Al-Quran yang tanpa dia sadari. Wa min dzalika an-nawaru ila ma yulhi wa yubdidu dzihn. Di antara bentuknya adalah melihat pada hal-hal yang dapat merusak fokus di saat membaca Al-Quran, atau membuat kita kepikiran, ya, entah melihat sesuatu yang dapat membuat pikiran kita tidak fokus. Ya, salah satunya tadi yang sering terjadi adalah misalnya nih, kita sedang baca Quran, kemudian tuh HP kita letakkan di samping kita, kemudian datang notifikasi apa saja, pesan. Kita lihatlah tuh, oh pesan dari fulan, oh pesan dari fulan, gitu. Dia nggak fokus, kira-kira apa sih ini bilangnya, apa sih yang pesan apa ini yang disampaikan oleh fulan atau fulana ini, itu buat nggak fokus. Maka sebisanya itu dijauhkan dahulu. Jangan ada hal-hal yang dapat mengganggu kita dalam baca Al-Quran. Wa aqbahu min hadza kullihi. Dan yang paling terburuk dari ini, dari sesuatu yang dapat merusak fokus kita, an-nadharu ila ma la yajuzu an-nadharu ilaih, adalah melihat kepada sesuatu yang kita terlarang untuk melihatnya. Tadi kalau gawai tadi, notifikasi tadi, itu sesuatu yang dapat merusak fokus kita, kan tapi itu hal yang mubah. Ya, memang diperbolehkan kita untuk melihatnya. Yang paling buruknya, kita pecah fokus dikarenakan kita melihat pada hal yang terlarang untuk melihatnya. Ya, belum misalkan di sini, kal amradi wa ghairi. Seperti amrad atau ghairi. Amrad ini apa? Amrad ini adalah anak di bawah usia baligh atau di awal-awal baligh, laki-laki ya, yang belum berjenggot, tidak pula berkumis, dan perawakannya bersih. Ini disampaikan oleh para ulama di banyak kitab fiqih dan juga kitab-kitab yang lainnya untuk menjelaskan bahwasannya fitnah untuk seorang pria terhadap amrad ini juga besar. Artinya apa? Yang ingin beliau sampaikan adalah jangan sampai hal-hal tersebut merusak fokus kita dari membaca Al-Quran. Kemudian pembahasan-pembahasan yang setelah ini, atau paragraf-paragraf yang datang setelah ini, menjelaskan tentang permasalahan si amrad ini tadi. Dan amrad ini, tadi kita sudah jelaskan,
adalah seorang anak yang kecil, yang masih balik atau belum balik atau menuju usia balik, akan tetapi dia belum memiliki jenggot atau belum memiliki kumis. Ya, perawakannya ini bisa dibilangnya kalau bahasa sekarang itu uh, pria tapi cantik gitu loh, sana bersihnya, insya Allah. Dan ingat, amrod ini juga berlaku pada wanita. Ya, permisalan-permisalan yang beliau sampaikan ini adalah memisalkan kepada sesuatu yang kita diharamkan untuk melihatnya. Ini di zaman beliau, zaman Imam An-Nawawi rahimahullah taala, belum ada gawai yang seperti sekarang ini. Mungkin kita tidak terfitnah dengan hal-hal yang seperti ini, anak-anak muda, anak kecil yang imut dan sebagainya. Amrod ini tadi kita tidak pecah fokus, tapi bisa jadi kita pecah fokus dari hal ini. Dan juga menjadi fitnah, dan ini juga terlarang kita, dan ini khususnya untuk para ummahat yang belajar di hadapan guru-guru pria. Dan dengan melihat guru tersebut pecah fokusnya. Termasuk yang sering kita lakukan. Beliau mengatakan kalau sekiranya itu memecahkan fokus dari baca Al-Quran atau dari menuntut ilmu, tinggalkan, melihatnya tersebut ditinggalkan. Ini kita bahasnya secara umum, tidak spesifik bagaimananya. Akan tetapi yang ingin beliau sampaikan adalah jangan sampai hal-hal ini tadi memecahkan fokus kita. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna an-nadhara ila al-amrad al-hasan min ghairi hajati haram. Sesungguhnya melihat si amrad ini tadi, ya tadi itu sudah disebutkan apa itu amrad ya. Tidak diperbolehkan tanpa hajat. Sawa'an kana bi syahwatin aw bi ghairiha. Baik melihatnya tersebut dengan syahwat atau dengan tanpa syahwat. Sawa'an aminal fitnah am lam ya'manha. Sama saja dia merasa akan aman dari fitnah si amrad tadi ataupun yang lainnya. Wa hadha huwa al-madhhab as-sahih al-mukhtar 'inda al-ulama. Ini madhab yang paling sahih, yang paling terpilih, yang paling rajih, yang paling terkuat dalam permasalahan melihat amrad ini tadi. Wa qad nassa 'ala tahrimihi al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah menuliskan keharamannya dalam banyak kitab. Wa man la yuhsa min al-ulama. Begitu juga sebagian besar para ulama. Dalil dari keharaman untuk melihat si amrad ini ataupun hal yang semisal dengannya adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nur ayat ke-30, katakanlah kepada orang-orang beriman dari kalangan pria, an yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dari semua yang diharamkan. Bukan hanya pria melihat wanita yang bukan mahram saja, bukan. Kan tapi melihat sesama lelaki yang tadi bentukannya tadi sebagaimana sudah kita sebutkan dan diistilahkan oleh para ulama sebagai amrad, ini juga diharamkan dengan atas dasar dalil hal ini. Wali'annahu fi ma'na al-mar'ah, dan juga ya makna dari yang diharamkan untuk dilihat adalah maknanya perempuan juga, bukan hanya laki-laki saja. Bal rubbama kana ba'duhum aw katsirun minhum ahsana min katsirin minan nisa. Sebagian dari amrad ini tadi, sebagian dari laki-laki atau anak-anak yang remaja ini tadi, anak kecil ini tadi, sebagian dari mereka tuh terkadang ada yang lebih cakep dibandingkan perempuan. Ini menjadi fitnah. Wa yatamakkan min asbab ar-raibati fihi wa yatasahhal min turuq asy-syarr fi haqqihi ma la yatasahhal min haqqi al-mar'ah. Kenapa perkara ini menjadi haram begitu kuat? Ya, melihat pada si amrad ini tadi, pengharaman yang begitu tegas, dan para ulama sudah menjelaskannya begitu tegas pengharamannya, dikarenakan kesempatan laki ini tadi untuk menggapai si anak tadi ini, anak kecil ini tadi, yang sama-sama laki-laki juga, itu lebih mudah dibandingkan menggapai wanita yang bukan haramnya. Nah, bisa difahami ya. Sekarang saya sedikit menjelaskan secara lebih sederhana apa yang beliau sampaikan. Ahmad fillah, akhwat fi dinillah wa iyyakum. Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya fitnah terbesar untuk seorang pria adalah para wanita. Melihatnya dapat menimbulkan syahwat, terutama pada yang bukan mahram. Karenanya diharamkan untuk melihat wanita yang bukan mahram, baik dengan syahwat ataupun dengan tidak syahwat. Diharamkan melihatnya secara mutlak. Ya, kecuali pada sesuatu yang punya hajat di dalamnya. Entah dalam rangka kedokteran ketika tidak ada lagi dokter perempuan misalnya, ataupun dalam proses belajar mengajar yang memang tidak ada guru perempuan. Baik. Akan tetapi syariat kita melihat ada sesuatu yang lebih harus dihati-hatikan untuk seorang pria, dan ini nanti bisa dipraktikkan untuk sebagian perempuan. Apa itu? Inilah yang disebutkan oleh para ulama permasalahan melihat pada anak-anak kecil yang amrad ini tadi. Apa tadi amrad? Kita ulangi bahwasanya amrad ini adalah seorang anak laki-laki
entah itu sebelum balik atau sudah balik di awal-awal masa balik, yang belum tumbuh bulu-bulu di tubuhnya, entah itu jenggot atau kumis misalnya, sehingga perawakan si anak ini cantik, putih bersih dan sebagainya. Ini yang disampaikan oleh para ulama dengan istilah amrat ini tadi. Bahkan sebagian para ulama dalam sebuah hadis, Anda belum cek apakah hadisnya sahih atau tidak, bahwasanya ketika seorang perempuan itu keluar dari rumahnya maka diikuti satu syaitan. Akan tetapi kalau laki-laki, terutama yang amrat ini tadi, keluar dari rumahnya akan diikuti dua syaitan untuk mengundang orang-orang berbuat macam-macam kepada orang ini. Ahbatifillah. Pembahasan ini adalah pembahasan dibahaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Dan ini terjadi zaman dahulu, ratusan tahun yang lalu. Dan hari ini, fitnah tersebut semakin besar dan semakin terbuka lebar. Ini juga merupakan hal yang harus benar-benar perhatikan untuk para pengelola sekolah yang punya andil dalam sebuah pesantren misalnya. Jangan sampai ini terjadi di tengah anak-anak kita. Karena fitnahnya besar. Ini disampaikan para ulama bukan begitu saja, bukan kejadian yang terjadi begitu saja. Ini fitnah yang besar yang bisa melanda bahkan anak-anak yang berada di pesantren. Ini makanya disampaikan oleh Imam Rahimahullah Ta'ala dan juga para ulama yang lainnya. Adapun dalam bab ini, beliau masukkan masalah ini ke dalam bab menghormati Al-Quran adalah jangan sampai ini anak-anak ini tadi yang berada di sekeliling kita ini memecahkan fokus kita dari baca Quran. Itu yang ingin beliau sampaikan. Tenang, insyaallah. Kemudian beliau melanjutkan, wa aqawil salaf fi at-tanfir minhum aktsaru min an tuhsa wa qad sammawhum al-antal likaunihim mustaqdirina syar'an. Perkataan para salaf terkait masalah amrat ini ataupun bagaimana hukum melihatnya dan sebagainya juga banyak ditulis para ulama yang lainnya dengan dalil-dalil yang tidak terhitung jumlahnya. Wa amma an-nadharu ilayhi fi hal al-bay' wash-shira'i wal-akhdh wal-i'ta'i wat-tababbub wat-ta'lim wa nahwiha min mawadi' al-hajah fajaizun lid-darurah. Adapun melihat ya hal-hal yang tadi diharamkan, entah itu amrat atau melihat pada wanita-wanita yang dibutuhkan dalam keadaan darurat, seperti misalnya jual beli, akhdhu wal i'ta, kemudian berobat ataupun mengajar, maka ini tidak mengapa. Lakin yaktasiru an-nadhiru ala qadri al-haja, akan tapi sebagaimana darurat itu yuqaddar biqadariha. Darurat itu dilakukan sesuai dengan kadarnya saja dan tidak berlebihan. Wala yudimun nadhara min ghairi darurah, dan tidak lama-lama dalam melihat sesuatu yang diharamkan tadi, yang dilarang tadi, kecuali pada saat-saat darurat. Wa kadzal muallim innama yubahu lahu an-nadhar alladhi yahtaju ilaih. Begitu juga seorang pengajar diperbolehkan untuk melihat kepada si amrat ini tadi, bukan kepada wanita yang bukan mahram ya, sesuai dengan kebutuhan pada saat mengajar tersebut. Wa yahrumu 'alaihim kulluhum fi kulli al-ahwal an-nadhar bi syahwah wa la yahtassu hadha bil amrat bal yahrumu 'ala kulli mukallafin nadhar bi syahwatin ila kulli ahad rajulan kana wa imra'ah محرما كانت المرأة أو غيرها إلا الزوجة أو المملوكة التي يملك الاستمتاع بها حتى قال أصحابنا يحرم النظر بشهوة إلى محارمه كأخته وأمه والله أعلم. Paragraf-paragraf yang barusan kita baca adalah penjelasan dari yang tadi disebutkan oleh Imam Rahimahullah Ta'ala, bahwasanya hukum terhadap melihat kepada amrat ini tadi, ya amrat ini adalah sesama lelaki. Ketika dia dilihat dengan syahwat maka diharamkan, akan tapi kalau darurat maka diperbolehkan. Begitu pula kata beliau Rahimahullah Ta'ala di paragraf terakhir yang kita baca, haram secara mutlak melihat sesuatu yang terlarang untuk kita lihat dengan syahwat. Bahkan melihat kepada yang mahram diharamkan dengan syahwat, dan ini merupakan ijma' para ulama dan juga kaum muslimin. Wal hadirin majlis al-qira'ah idza ra'u syai'an min hadhihi al-munkarat al-madhkurah aw ghayriha an yanhaw anhu hasbal imkan bil yadi liman qadar wa bil lisani liman ajaza 'an al-yad wa qaddara 'ala al-lisan wa illa falyunkir biqalbihi wallahu a'lam. Di paragraf terakhir ini beliau rahimahullah taala memungkasi bahasannya. Kalau tadi adalah bagaimana sikap seorang pembaca Al-Quran agar menghindari hal-hal yang dapat memecahkan fokusnya dari menghormati kalamullah, sehingga dia harus menjauhkan sesuatu yang dapat membuatnya tertawa atau membuatnya berbicara ngobrol di saat baca Quran, atau memecahkan fokusnya dengan perkara-perkara yang tadi kita sudah sebutkan. Maka di paragraf terakhir ini beliau menyampaikan satu nasihat, bahwa dalam satu majelis, kalau melihat ada kemungkaran-kemungkaran tersebut berada di dalam majelis tersebut, maka hendaknya saling menasihati dan saling mencegah kemungkaran tersebut sebisa mungkin. Kalau ada yang bisa dengan tangannya, dia lakukan dengan tangannya, melarangnya, ya. Atau kalau bisa dengan lisannya,
dengan menasihati, peringati. Kalau mungkin tidak bisa sama sekali, maka dia harus ingkari dengan hatinya. Pasal ini, habatifillah, menjelaskan kepada kita keharusan seorang pembaca Al-Quran untuk menghormati Al-Quran. Sebagaimana tadi disampaikan, bahwasannya sejatinya seorang pembaca Al-Quran ini sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ada seorang meminta, seorang hamba meminta kepada tuannya, maka sangat tidak layak dan sangat tidak pantas ketika orang tersebut meminta kemudian dia bermain-main dalam pintanya, tidak serius. Bagaimana kita akan mendapatkan faidah, mendapatkan bekas di hati kita saat kita membaca Al-Quran, ketika hati kita tidak fokus terhadap Al-Quran tersebut. Kalau kita ambil pemisalan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwasanya kita baca Quran itu seakan-akan kita bermunajat kepada Allah. Sedangkan ketika kita munajat kepada Allah, artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa-apa yang sudah Ia ajarkan dalam Al-Quran. Kita meminta kepada Allah keselamatan dari api neraka, meminta surga, meminta nikmat surga, dijauhkan dari azab neraka dan sebagainya. Akan tapi kita bermain-main ketika dalam pintanya tersebut. Apakah kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permintaan orang yang lalai dari pintanya? Maka ini pertanyaan yang harusnya kita jadikan patokan kita ketika kita baca Quran. Jadikan perasaan bahwa kita tengah menengadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah, dan tidak pantas ketika seorang hamba meminta kepada tuannya sedangkan dia tidak penuh hati dalam meminta, sedangkan dia tidak bersungguh-sungguh dalam pintanya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjawab dan tidak akan ijabahi doa orang-orang yang lalai dari doanya. Apa yang masukkan dari lalai dari doanya adalah ketika dia tergesa-gesa atau ketika dia berdoa akan tapi hatinya tidak berada dalam doa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui tentang apa yang ada di dalam diri manusia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, oh ini orang benar-benar hatinya pengen nih doa, pengen nih permintaan, insya Allah akan ijabahi. Ya, ada orang dia minta saja dalam lisannya saja mengucapkan doa-doa, tapi hatinya tidak mengharapkan dari apa yang dia pinta sedikit pun. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya tersebut? Begitu pula ketika kita baca Quran, kita mengharapkan Al-Quran ini menjadi syifa lima fis sudur, menjadi obat untuk segala macam gundah yang ada di hati kita, wahuda, menjadi petunjuk. Kan tapi kita tidak akan mendapatkan itu ketika hati kita tidak fokus dan tidak menghormati serta tidak mengagungkan kalamullah Al-Quran ini. Maka ini ada perhatikan. Jangan sampai tertawa, jangan sampai kita berbicara pada hal-hal yang tidak penting ketika di saat kita membaca Al-Quran. Dan tadi itu sudah dijelaskan dan nukilkan sedikit apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu di saat ada orang-orang yang berbicara kepadanya, kan tapi belum menghabiskan bacaan yang beliau ingin baca. Allah taala alam. Kita cukupkan sesi materi kita pada petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sesi yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah Ta'ala kita akan bertemu pada pertemuan yang selanjutnya. Ada waktu tersisa, kami persilahkan untuk akhwat, saudari yang ingin bertanya, untuk bertanya. Nah, karena kami kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ya. Mungkin barakallah ya Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan ya Ustaz atas semua nasihat ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Insya Allah semoga menjadi amal jariah bagi Ustadz dan insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua yang mendengarkan. Baik, ummahat wa akhwat sekalian, Ustadz memberikan kesempatan kepada kita bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, alhamdulillah sudah ada yang raise hand, kami persilahkan kepada Ukhti Adiba. Tafadholi. Masya Allah, jazakumullahu khairan kakak moderator. Dan juga jazakumullah khairan Ustadz atas faidah indahnya. Semoga Allah memuliakan Ustadz dan kita semuanya di dunia akhirat. Amin. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah terkait dengan Al-Quran? Apakah ketika memilih pasangan itu erat kaitannya kita memilih dengan orang yang interaksi Al-Qurannya sangat bagus, dengan pemuliaan kepada orang tuanya juga bagus, pemuliaan pada Al-Qur'annya juga sangat bagus. Namun kita tidak terlalu menyukai fisiknya, tapi fisiknya tidak jelek-jelek banget, tapi standar gitu. Apakah itu mempengaruhi ya Ustadz ya? Ataukah kita memilih yang biasa-biasa saja tapi fisiknya kita tertarik? Apakah Al-Qur'an ini sangat mendukung untuk kehidupan rumah tangga Ustadz? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz. Baik, sebelumnya mohon maaf. Iya. Di awal pertanyaan suaranya tidak terdengar jelas, cuma di akhir anda jelas. Bisa tolong diulang, ini permasalahannya adalah tentang mencari pasangan hidup atau bagaimana? Allah Ta'ala. Coba diulangi sedikit di awal.
yang tadi bertanya. Naam Ustadz. Kan Ustadz Al-Quran ini Masya Allah sekali dalam Islam gitu. Ketika memilih pasangan hidup, apakah kita sangat memprioritaskan interaksinya dengan Al-Quran? Ada misalnya seorang ikhwan yang interaksi dengan Al-Qurannya sangat bagus, pemuliaannya kepada Al-Quran dan orang tua sangat bagus. Namun kita tidak terlalu menyukai fisiknya. Finansialnya juga sedang-sedang saja, tapi fisiknya sedang-sedang juga nggak terlalu jelek banget. Daripada ikhwan yang biasa-biasa aja, fisiknya sangat kita suka, terus dia kurang dalam Al-Quran, finansialnya cukup bagus. Apakah kita memilih yang sangat memuliakan Al-Quran dan orang tua ya Ustadz? Sementara fisiknya kita kurang suka, tapi fisiknya biasa-biasa aja, tidak terlalu jelek begitu Ustadz. Jazakumullahu khairan Ustadz, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kaidah dalam memilih pasangan hidup, memiliki pasangan secara umum suami atau istri, adalah bahwasannya pasangan yang terbaik adalah pasangan yang sesuai dengan syariat inginkan. Untuk seorang perempuan atau laki-laki mencari perempuan, ada kriteria yang Rasulullah SAW sudah ajarkan. Tunkahul mar'ah li arba'ah. Bahwasanya seorang perempuan itu dinikahi dikarenakan 4 perkara. Kecantikannya, nasabnya, hartanya, dan juga karena agamanya. Di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Maka pilihlah yang agamanya baik, maka kalian akan merasakan keberuntungan. Begitu pula dengan seorang perempuan, ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan. Ketika agama seorang perempuan ini menjadi prioritas, seorang suami, seorang para pria ingin mengambil wanita sebagai istrinya, sebagai pasangan hidupnya, maka agama menjadi prioritas. Maka untuk lelaki, lebih dikedepankan dibandingkan perempuan tadi. Mengapa demikian? Dikarenakan laki-laki, sifatnya disampaikan oleh agama kita adalah qawwam, pemimpin dia. Jadi kelak yang akan meluruskan kesalahan-kesalahan seorang perempuan, mengingatkan ketika salah dan sebagainya. Karenanya, ketika kita dapati agama seorang laki-laki itu bagus, maka itu merupakan pilihan terbaik. Saya akan sedikit cerita tentang apa yang terjadi oleh salah seorang sahabiah. Ketika itu, sahabiah ini didatangi oleh beberapa orang. Yang mendatanginya, Muawiyah dan juga Abu Sufyan. Kalau tidak salah namanya. Ada 2 orang mendatangi Fatimah. Bukan Fatimah, anak Nabi SAW, bukan Fatimah yang lain, salah seorang sahabiah. Kemudian, sahabiat ini mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ini datang 2 orang untuk menghibahku. Mereka menyatakan bahwasanya mereka ingin menikahiku." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, setelah disebutkan orangnya ini dan ini. "Amma Muawiyah fasu'ulukun la malalah." Adapun Muawiyah, dia adalah orang yang su'luk, orang miskin, yang tidak punya harta. Dan itulah keadaan sebagian besar para sahabat pada saat itu. Sedangkan Abu Sufyan, kata Rasulullah SAW, "Fa'innahu la yadau asahu an atiqih." Bahwasanya si Abu Sufyan ini, dia adalah orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari tangannya, tidak melepaskan tongkatnya. Dan para ulama menjelaskan ini dengan 2 perkara. Yang pertama, dia sering bersafar keluar daerah sehingga sering meninggalkan istri, atau bermakna bahwasanya Abu Sufyan ini seorang yang ringan tangan, suka memukul istrinya. 2 sifat ini tentu 2 sifat yang tercela untuk Abu Sufyan, yang tidak baik, ya. Akan tapi ini penting untuk diberitahu oleh Rasulullah SAW, akan menjadi pertimbangan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pilihan ketiga, dan yang tidak ada di pikiran si Fatimah ini. Apa kata Rasulullah SAW? "Inkih Usamah, ki Usamah bin Zaid." Nikahi Usamah bin Zaid. Perempuan ini tadi, Fatimah ini mengatakan, "Saya tidak tertarik dengan Usamah ini, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, fisiknya tidak begitu indah untuk dipandang. Kalau bahasa sekarang itu tidak good looking. Akan tapi ini perintah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW melihat Usamah ini seorang yang baik agamanya." Kemudian Fatimah, sahabiah ini, akhirnya taat kepada Rasulullah SAW. Kemudian menikahi Usamah bin Zaid. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan cinta di antara mereka. Dan kemudian mereka hidup dengan penuh keberkahan. Kisah lain yang berseberangan dengan cerita ini. Satu ketika datang salah seorang sahabiah kepada Rasulullah SAW, mengadukan tentang keadaan suaminya. "Ya Rasulullah,
fulan ini, yakni suamiku, dia seorang agamanya baik. Sholat malamnya, puasanya, dan sebagainya baik. Akan tetapi, aku takut aku menjadi orang yang kufur nikmat ya Rasulullah. Aku takut menjadi orang yang tidak pandai bersyukur ya Rasulullah. Maksudnya apa? Maksudnya, perawakan dari suaminya ini, dia tidak senang, tidak suka dengan istri ini pada perawakan suaminya. Tapi agamanya luar biasa bagus. Lalu, apa respon Rasulullah SAW dalam hal ini? Beliau mengatakan, kalau memang begitu, engkau bisa minta untuk berpisah darinya. Belum terjadi perpisahan di antara mereka berdua ini. Syahidnya adalah hebat fillah untuk seorang akhwat ketika dia ingin memilih pasangan hidup. Kemudian dia dihadapkan dengan dua pilihan ini. Yang pertama, dia tentu saja harus beristikharah pertama, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam memilih. Kemudian perlu diperhatikan bahwasanya agama itu merupakan satu prioritas dalam agama kita. Baiknya dia terhadap orang tuanya, baiknya dia terhadap keluarganya, baiknya dia bermuamalah dengan teman-temannya, terutama ibadahnya dalam kesendirian itu baik, itu merupakan nilai plus. Walaupun tadi mungkin agak tidak tertarik dari segi fisiknya. Sedangkan yang lainnya, kalau bahasanya adalah biasa-biasa saja, maka kita perlu tahu maksudnya biasa-biasa ini apa. Apakah biasa tidak sholat atau biasa bagaimana? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Yang saya jawab di kesempatan ini adalah jawaban secara umum, dan saya tidak memfatwakan untuk memilih A atau B. Keputusan ada di tangan nanti yang bertanya, atau yang si penanya tadi, dan juga kalau bisa musyawarahkan dengan ustadz atau ustadzah yang ada di sekitaran antum. Karena jawaban ini butuh dengan jawaban yang lebih detail. Melihat orangnya siapa, ini orangnya kita tidak tahu siapa, dan sebagainya. Agamanya bagaimana kita tidak tahu siapa. Jadi kita tidak bisa menjawab secara spesifik. Kita menjawabnya secara umum saja. Begitulah, bahwasanya syariat kita mengajarkan, maksudnya pilihan terbaik adalah dengan agama, kan tapi syariat kita juga tidak menyampingkan perihal syahwat yang ada di dalam diri seorang perempuan melihat seorang laki-laki yang bagus perawakannya, good looking dan sebagainya, tidak menyampingkan hal ini. Ya, yang paling penting kita harus paham bahwasanya tujuan dari menikah ini adalah untuk mentaati dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kemudian menjaga agama kita, menjaga diri kita dari segala macam yang dapat menjatuhkan kita pada hal-hal yang haram. Kalau sekiranya tadi dengan memilih seorang yang bagus perawakannya, ya, dan masih sama-sama belajar, ya mungkin dia tidak hafil atau tidak sama seperti yang A tadi misalnya, kan tapi masih benar-benar ingin dan serius belajar, maka itu baik juga untuk menjaga diri kita dari fitnah-fitnah yang sekarang semakin tersebar luas. Saya nasihatkan kepada penanya untuk bertanya secara spesifik kepada ustadz atau ustadzah yang ada di sekitar antum, atau bertanya kepada orang-orang yang mengenal terkait dengan orang-orang tersebut. Allah Ta'ala alam, ini jawaban secara umum. Nah, silahkan satu pertanyaan lagi, boleh dari pertanyaan langsung atau dari kolom komentar. Nah, baik Ustadz, insyaallah kita sampaikan pertanyaan dari kolom chat ya Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan, tetapi Ustadz mempersilahkan satu pertanyaan, baik saya akan membaca pertanyaan yang paling pertama. Izin bertanya Ustadz, apakah diperbolehkan kita mendengar murotal Al-Quran semisal di dalam mobil? Sementara kita terkadang saat mendengar murotal tersebut ada pembicaraan-pembicaraan atau berbicara di tengah-tengah murotal tersebut sedang dibunyikan. Mohon pencerahannya Ustadz, jazakallahu khairan. Allah Ta'ala alam, secara umumnya bahwasanya mendengarkan Al-Quran itu sangat baik dalam keadaan apapun, diperbolehkan dan bentuknya dan hal sesuatu yang mubah. Dan bahkan kita mendengarnya, kemudian kita mentadabburi bacaan-bacaan dari murotal tersebut, bisa menambah keimanan kita, menambah rasa cinta kita kepada Al-Quran tersebut. Akan tapi perlu diperhatikan bahwasanya kalau ada pembicaraan-pembicaraan di tengah-tengah bacaan-bacaan ini sedang dibacakan, maka kalau bisa dikecilkan dahulu volumenya atau dimatikan sebentar, maka itu lebih baik. Akan tetapi perlu diperhatikan juga bagaimana kita di saat Quran ini, bagaimana keadaan kita di saat Quran ini dibacakan. Ya, ini perlu benar-benar diperhatikan. Dan sampai kita putar suara-suara murotal Al-Quran yang memang bagus sekali kita perdengarkan Al-Quran dan sebagainya. Dan tapi kita dalam hal-hal yang tidak baik. Misal kita sedang bermain dan bersenda gurau dengan teman-teman atau dengan anak-anak, kemudian kita putar murotal Al-Quran, maka ini tempatnya tidak pas. Nah, tapi kalau sedang tenang-tenang saja, kita sedang mengerjakan sesuatu dan kita sambil mau murajaah dan sebagainya, maka ini diperbolehkan. Ya, ini Allah Ta'ala alam. Sekiranya memang mau jawaban yang lebih detail dan lebih jelas, silakan tanya kepada guru-guru kita dan ustaz-ustaz kita yang ada di sekitaran Antuna atau di sekitaran Palembang. Allah Ta'ala alam. Kami cukupkan sesi kita pada petang hari ini, dan kami mohon maaf adanya jeda dikarenakan jaringan yang tadi terputus.
Mohon maaf atas segala kendala yang terjadi pada petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesabaran antum sekalian, kesabaran saudari-saudari sekalian untuk belajar ini. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang besar. Ya, kesabaran dalam belajar, kemudian bersabar menunggu dengan segala macam halang rintang yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu menjadi amal kebajikan. Tetap perhatikan niat kita dalam belajar dan juga tetap pegang teman-teman yang saleh dan salihah yang ada di sekitaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang istiqamah di dalam Islam, dalam iman, dan dalam di atas sunnah, dan juga istiqamah dalam belajar. Barakallahu fikunna. Kami berterima kasih kepada siapapun yang punya andil dalam kegiatan ini, ustazahnya, kemudian musyrifah-musyrifahnya, adminnya, dan sebagainya, dan semuanya, dan semua yang hadir. Kami terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai ganjaran baik, ganjaran amal baik di catatan-catatan amal antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam An-Nawawi, merahmati guru-guru kita yang sudah wafat dan menjaga mereka yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa pembicara, orang tuanya, guru-gurunya, anak dan istrinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang dia pelajari bermanfaat untuk diri dan juga kaum muslimin. Barakallahu fiik wa barakallahu fikunna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita pada petang hari ini, dan ingat, talabul ilmi adalah ibadah, dan ibadah tidak akan terima Allah Subhanahu wa taala kecuali ikhlas dan juga mutabaah. Maka minta pengkabulan doa, pengkabulan amalan pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.